Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ada sebuah kisah menarik yang saya baca di majalah Hidup. Ada sebuah kisah menarik ketika sedang mengadakan audiensi umum, Paus Fransiskus bertemu dan berdialog dengan sepasang suami istri yang sedang merayakan 60 tahun perkawinan mereka. Paus bertanya, siapa di antara kalian yang lebih sabar? Keduanya serentak menjawab, kami saling mencintai. Sebuah jawaban yang tentunya berasal dari refleksi mendalam yang mereka alami selama 60 tahun menjalani hidup berkeluarga. Yang melukiskan suatu harmoni yang dibutuhkan oleh dunia kita saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kasih merupakan dasar hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mengapa demikian? Sebab Allah yang kita imani adalah kasih itu sendiri. Ia menciptakan kita dan seluruh isi dunia oleh karena kasih-Nya yang begitu melimpah. Dengan kata lain, kita adalah luapan kasih Allah itu sendiri. Kasih-Nya yang melimpah itu berpuncak dalam perutusan Yesus Kristus, Sabda yang telah menjadi daging, menjadi manusia sama seperti kita. Dalam setiap kata dan karya-Nya, kita bisa melihat wajah Allah yang penuh dengan kasih itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa kasih merupakan hukum yang paling utama. Kasih itu terwujud dalam dua arah, yakni secara vertikal dan juga secara horizontal, kepada Allah dan juga kepada sesama. Apabila kasih merupakan hukum yang utama, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus yang mengajarkan tentang hukum itu, harus menjadikannya sebagai dasar setiap perkataan, tindakan, dan sikap hidup kita sehari-hari. Lantas, apa konsekuensinya untuk kita sebagai murid-murid Kristus? Kasih kepada Allah dan sesama memiliki nilai yang sama. Artinya, kasih kita kepada Allah menjadi nyata apabila kita sungguh mengasihi sesama kita, dan kasih kita kepada sesama adalah bukti nyata bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kasih kita kepada Allah dibuktikan dan diteguhkan dengan kasih kita kepada sesama kita. Pertanyaannya, mengapa itu harus kita lakukan? Allah yang kita imani telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita diundang untuk mengasihinya dan membagikan kasih itu kepada sesama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kasih menjadi identitas atau jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita yang telah mengalami Allah memiliki tanggung jawab untuk membagikannya kepada semakin banyak orang. Tujuannya adalah agar dunia ini dipenuhi oleh kasih Allah, sehingga kerajaan-Nya menjadi nyata di dunia ini. Kerajaan Allah itu terwujud dalam sebuah situasi hidup, di mana di dalamnya ada sukacita, cinta kasih, pengharapan, damai sejahtera, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, yang perlu kita ingat adalah
kasih itu membutuhkan pengorbanan. Maka sebagaimana sepasang suami istri yang saling mengasihi, seperti dalam kisah tadi, kita pun diundang untuk menghadirkan kasih itu dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga di dalam kehidupan kita bersama akan tercipta suatu harmoni yang begitu indah, yang menggambarkan kasih Allah kepada kita. Pertanyaan yang bisa kita renungkan, sudahkah kita mengalami dan menyadari kasih Allah dalam hidup kita? Dan sudahkah kita yang mengalami kasih Allah itu membagikannya kepada sesama? Mari kita bermenung diri, Tuhan memberkati kita semua.